Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Rina Yati Maulidiah selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBBJ Surakarta, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita diberikan kesempatan bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sebuah topik yang berkaitan dengan COVID-19. Apa itu COVID-19? Mari kita simak yang berikut ini. Apa itu COVID-19? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru pertama kali ditemukan pada manusia di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan Coronavirus Disease 2019 sehingga disebut COVID-19 atau COVID-19. Apa saja gejala dan bahaya COVID-19? Gejala COVID-19 biasanya demam mencapai 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak nafas, hilang indera pembau dan perasa, kelelahan dan otot terasa nyeri, sebagian orang mengalami diare, nyeri dada, serta kesulitan bergerak dan berbicara. Apa bahaya COVID-19? Bahaya COVID-19 seperti penyakit pernafasan lainnya yang menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, biasanya lebih rentan dan harus mendapatkan perhatian khusus ketika terdiagnosa COVID-19. Lantas, bagaimana cara penularan COVID-19? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.
COVID-19 bisa kita cegah penyebarannya dengan cara menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, mencuci tangan dengan air dan memakai hand sanitizer setelah beraktivitas, menjaga jarak minimal sejauh 1 meter ketika berkomunikasi, memakai masker jika bergejala, berganti pakaian setelah melakukan aktivitas di luar, menjaga jarak minimal sejauh 1 meter ketika berkomunikasi, melakukan isolasi mandiri apabila terdiagnosa COVID-19, dan jika memerlukan tenaga medis, segeralah hubungi tenaga medis terdekat. Lakukanlah vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Makan makanan yang sehat dan rajin olahraga minimal 150 menit per minggu. Dan sebagai penutup, kita tidak perlu takut terhadap COVID-19 selama kita bisa menerapkan pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Bersama-sama, kita bisa hadapi pandemi ini. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, rekan-rekan Anda dengan kita saling menjaga. Kita berharap pandemi ini bisa secepatnya berakhir. Bersama, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.